Mari kita membaca bab 10 dari Destin Turin, judulnya adalah Pelayanan Kematian. Saya tidak menulis buku ini untuk memberitahu Anda apa yang salah dalam diri Anda dan menunjukkan kekurangan Anda. Sebaliknya, saya menulis buku ini untuk menyatakan kepada Anda apa yang sangat benar dalam diri Anda. Walaupun atau terlepas dari semua kelemahan yang ada pada diri Anda. Karena Yesus Kristus. Maksudnya, yang saya menyatakan kepada Anda adalah apa yang sangat benar dalam diri Anda karena Yesus Kristus, ya. Terlepas dari segala kelemahan pada diri Anda. Buku ini adalah tentang kabar baik dari Yesus Kristus. Ia tidak datang ke dunia ini untuk menghukum Anda. Ia datang untuk menanggung hukuman Anda, supaya Anda tidak dihukum. Apakah Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita? Tentu saja jawabannya ya. Apakah darahnya dicurahkan untuk kita? Ya. Lalu mengapa begitu banyak orang percaya yang masih hidup dalam rasa terhakimi atau rasa terhukum? Meskipun Yesus telah dihukum karena dosa-dosa mereka. Apakah salib itu membuat perubahan atau tidak? Tentu sebetulnya ya. Yesus Kristus telah membebaskan semua orang percaya dari ikatan perjanjian hukum Taurat yang bersifat menghakimi. Namun, ada orang-orang percaya yang memilih untuk terus hidup di bawah penghakiman hukum Taurat atau di bawah penghukuman hukum Taurat. Sebaliknya dari menerima kasih karunia yang telah dibeli oleh darah Yesus Kristus. Sebaliknya dari mempercayai kebaikan Tuhan yang tidak layak mereka terima melalui Yesus Kristus, mereka justru telah memilih untuk mempercayai kemampuan diri mereka untuk mematuhi hukum Taurat. Singkatnya, mereka telah memilih pelayanan kematian. Itu penghujatan. Perlu Anda ketahui bahwa hukum Taurat adalah hukum-hukum Tuhan yang kudus. Betapa beraninya Anda menyebutnya pelayanan kematian. Tenanglah dulu, sahabatku. Bukan saya yang mencetuskan hal itu. Tapi Alkitab secara jelas menyatakan di 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 9. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Dalam bahasa Inggris menggunakan istilah yang lebih kuat. Pelayanan kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun kemuliaan Tuhan menyertainya pada waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan penghukuman, dalam bahasa Inggris dikatakan begitu, bahasa Indonesia mengatakan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Tapi di bahasa Inggris dikatakan sebab jika pelayanan penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan kebenaran atau pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Alkitablah yang menggambarkan hukum Taurat yang ditulis dan diukir pada batu itu sebagai pelayanan kematian. Ya, Alkitab yang menyebut bahwa hukum Taurat itu yang tertulis pada 2 loh batu sebagai pelayanan kematian. Beberapa orang telah
mendebat bahwa pelayanan kematian hanya berbicara secara eksklusif, secara khusus tentang hukum-hukum upacara Musa yang berhubungan dengan korban-korban hewan. Karena itu mereka mengatakan bahwa walaupun kita tidak terikat lagi pada hukum-hukum upacara itu, kita masih berada di bawah hukum-hukum Musa atau hukum Taurat. Namun pandangan ini tidak mungkin benar, karena hukum-hukum upacara tidak pernah ditulis dan diukir pada batu, pada loh batu. Hukum-hukum itu ditulis pada perkamen. Hanya hukum Taurat 10 perintah Tuhan maksudnya yang ditulis dan diukir pada batu. Dan Alkitab menyebutnya sebagai pelayanan kematian. Itulah sebabnya mengapa Alkitab pun mengatakan di ayat sebelumnya bahwa hukum yang tertulis mematikan, tetapi hukum roh menghidupkan. Ikatan perjanjian hukum Taurat membinasakan atau membawa kematian, tetapi ikatan perjanjian kasih karunia memberi hidup. Ikatan perjanjian kasih karunia jauh lebih mulia. Saya dulu membayangkan bahwa Musa menyelubungi wajahnya karena wajahnya begitu bersinar sehingga ia tidak ingin membuat orang yang melihatnya ketakutan. Namun sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa Musa menyelubungi wajahnya karena ia tidak ingin bangsa itu melihat bahwa kemuliaan itu telah meninggalkan dia atau telah hilang. Jadi kemuliaan pada wajah Musa itu memudar, saudaraku. Semakin lama semakin pudar, dan Musa tidak ingin bangsa Israel mendeteksi atau mengetahui bahwa terang pada wajahnya itu memudar, sehingga dia menyelubungi wajahnya. Musa mewakili hukum Taurat. Ia mewakili pelayanan kematian dan penghukuman. Apabila hukum Taurat, pelayanan penghukuman memiliki kemuliaan, Alkitab menyatakan lebih mulia lagi pelayanan kebenaran atau pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Puji Tuhan, karena Anda dan saya sekarang berada di bawah ikatan perjanjian yang baru, ikatan perjanjian kasih karunia dan kebenaran. Mungkin di titik ini saudara ingin sedikit merenungkan mengapa begitu banyak orang merasa puas, merasa nyaman dalam melayangkan pelayanan kematian ini. Berkubang dalam pelayanan kematian. Ada alasannya, saudaraku. Bukan tanpa alasan mereka mengambil pilihan seperti itu. Alasannya adalah karena pelayanan penghukuman atau pelayanan kematian itu memiliki kemuliaan, mengandung kemuliaan. Hanya saja pelayanan kebenaran memiliki kemuliaan yang jauh lebih besar. Tapi pelayanan hukum Taurat itu, pelayanan kematian itu juga bukannya tanpa kemuliaan. Nah, adanya kemuliaan pada pelayanan yang lama itu yang menyebabkan beberapa orang merasa mereka sudah mengalami bukti hadirnya Tuhan dalam pelayanan mereka itu. Itulah sebabnya mereka enggan beralih kepada sesuatu yang mereka anggap belum mereka pahami atau sulit mereka pahami. Mari kita lanjutkan. Bagaimana perjanjian kasih karunia bisa lebih mulia dibandingkan dengan perjanjian hukum Taurat? Hukum Taurat menuntut kebenaran dari manusia yang berdosa, sedangkan kasih karunia memberikan kebenaran kepada manusia yang berdosa.
Jadi jelas beda sekali ya. Izinkan saya menjelaskan apa yang saya maksudkan. Hukum Taurat mengatakan kepada orang yang sedang kehilangan rambutnya, kamu tidak boleh botak. Orang malang itu mencengkram sedikit rambut yang masih tersisa di kepalanya dan berkata, aku tidak dapat mencegahnya, rambutku rontok terus. Sebaliknya kasih karunia mengatakan, terimalah rambut, dan orang itu mendapatkan rambut baru. Anda lihat, hukum Taurat menuntut kesempurnaan, tetapi tidak akan atau tidak dapat melakukan apapun untuk menolong Anda. Ya, hukum Taurat menuntut kesempurnaan dari Anda, tapi tidak akan dan tidak dapat melakukan apapun untuk menolong Anda. Dan seperti yang diperlihatkan dalam kasus orang yang sedang kehilangan rambutnya tadi, manusia tidak memiliki kemampuan dari dirinya sendiri, betapapun kerasnya ia berusaha untuk memenuhi hukum Taurat. Dan dengan demikian ia menjadi terkutuk karena melanggar hukum Taurat. Sebaliknya, kasih karunia justru memberikan kesempurnaan dan melakukan segala sesuatu untuk manusia melalui Yesus Kristus. Dan apa yang perlu manusia lakukan hanyalah percaya. Saya ulangi, kasih karunia memberikan kesempurnaan dan melakukan segala sesuatu untuk manusia melalui Yesus Kristus. Yang perlu kita manusia lakukan hanyalah percaya, hanya percaya saja. Menurut Anda, manakah yang lebih mulia? Pelayanan kematian yang menuntut ataukah pelayanan kasih karunia yang memberikan, yang memampukan, yang memberdayakan? Mana yang lebih mulia? 10 perintah itu membunuh. Saat Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai, itu terjadi pada hari Pentakosta yang pertama, atau tepatnya 50 hari sejak Paskah, yaitu sejak umat Israel menyembelih anak domba, lalu keesokan harinya mereka berangkat keluar dari Mesir. Ya. Itu terjadi saat Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi hukum Taurat diberikan 50 hari setelah itu. Tahukah Anda apa yang terjadi saat 10 perintah Tuhan diberikan? Di kaki Gunung Sinai ada 3.000 orang mati. Sekarang marilah kita bandingkan ini dengan perjanjian baru. Saat Pentakosta telah tiba, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas semua orang, dan apakah hasilnya? Petrus bangkit untuk memberitakan Injil dan 3.000 orang diselamatkan pada hari itu. Jadi pada waktu Pentakosta itu juga 50 hari setelah Yesus bangkit, maka Roh Kudus turun atas semua orang, dan ketika itulah, hari itulah Yesus memberitakan Injil dan hasilnya 3.000 orang diselamatkan pada hari itu. Kuasa bagi gereja untuk mengalahkan dosa sebenarnya ditemukan dalam berada di bawah kasih karunia. Sekali lagi, kuasa bagi gereja untuk mengalahkan dosa sebenarnya ditemukan pada berada di bawah kasih karunia dan bukan berusaha menegakkan hukum Taurat. Bahkan pada masa kini, jika Anda pergi ke Israel, orang-orang Yahudi, ini orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi merayakan hari Pentakosta sebagai hari saat Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan. Jadi hingga saat ini, orang-orang Yahudi
di Israel masih merayakan hari Pentakosta sebagai hari atau saat Tuhan memberikan 10 perintahnya itu. Bagi kita, gereja Tuhan, kita merayakan hari Pentakosta sebagai ulang tahun gereja dan sebagai hari saat Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Sayangnya ada beberapa orang percaya yang masih merayakan 10 perintah Tuhan, bukannya bersukacita di dalam roh dari ikatan perjanjian yang baru, tanpa menyadari bahwa hukum Taurat itu membunuh, sementara Roh Kudus menghidupkan. Sekarang setelah Anda mengetahui bahwa 10 perintah Tuhan adalah pelayanan kematian, pertimbangkanlah ini bersama saya. Menurut Anda, apakah yang akan terjadi seandainya gereja tetap terbelenggu pada hukum Taurat? Apa yang akan terjadi seandainya gereja tetap terbelenggu pada hukum Taurat? Apakah yang terjadi seandainya atau jika kita memberitakan serangkaian khotbah tentang 10 perintah Tuhan? Dapatkah Anda memahami mengapa tubuh Kristus menjadi sakit dan depresi pada masa ini? Atau mengapa orang-orang percaya tidak memiliki kuasa untuk mengatasi dosa? Selama beberapa generasi, gereja telah mempercayai bahwa dengan mengkhotbahkan 10 perintah Tuhan, kita akan menghasilkan kekudusan. Jadi, jika kita melihat dosa bertambah, kita mulai berkhotbah lebih banyak tentang hukum Taurat. Namun firman Tuhan sebenarnya mengatakan bahwa kuasa dosa adalah hukum Taurat. Renungkan, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Dengan kata lain, dosa menjadi berkuasa karena adanya hukum Taurat. Atau dengan kata lain lagi, hukum Taurat itulah yang memberikan kuasa kepada dosa. Hukum Taurat itu memberdayakan dosa. Tanpa hukum Taurat, dosa tidak memiliki daya, tidak memiliki kuasa. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu. Mustahil dosa berkuasa atas kamu. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia. Jadi dosa itu hanya eksis di lingkup hukum Taurat, di lingkup atau di alam kasih karunia. Dosa tidak bisa eksis karena dia tidak punya pijakan untuk eksis. Jadi kuasa bagi gereja untuk mengalahkan dosa sebenarnya ditemukan atau didapatkan dalam berada di bawah kasih karunia, bukan dengan cara menegakkan hukum Taurat. Memberitakan lebih banyak tentang Taurat untuk melawan dosa sama seperti menambahkan kayu bakar ke dalam api. Jadi siapakah yang telah mengelabui dan mendustai kita selama ini? Mengapa tubuh Kristus begitu berhati-hati terhadap para pengkhotbah kasih karunia? Jika kasih karunia itu adalah obat penawar dosa. Kenapa tubuh Kristus menjadi begitu curiga, begitu berwaspada terhadap para pengkhotbah kasih karunia? Jika kasih karunia sebenarnya adalah obat penawar dosa. Ayolah gereja Tuhan. Sudah saatnya kita melihat bahwa iblislah yang mendapat keuntungan dari semua ini. Iblislah yang menggunakan hukum Taurat
untuk mendatangkan kematian dan penghukuman serta menindas kita orang-orang percaya. Dari halaman 119, subbabnya berjudul Apakah saya seorang penentang? Maksudnya penentang hukum. Dalam versi bahasa Inggris, Joseph Prince menggunakan kata apakah saya seorang antinomian. Antinomian adalah pandangan bahwa orang Kristen itu oleh kasih karunia diizinkan untuk tidak mematuhi hukum-hukum moral. Ya. Jadi Joseph Prince bilang, apakah saya orang yang seperti itu? Artinya orang yang memberontak terhadap aturan moral yang ada. Saya tahu bahwa saya telah membuat banyak orang agamawi tidak senang karena apa yang telah saya katakan. Namun tolong pahami bahwa bukan Joseph Prince yang sedang mencari-cari kesalahan dalam ikatan perjanjian lama hukum Taurat. Firman Tuhan mengatakan, sebab sekiranya ikatan perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Tuhan sendiri menemukan kesalahan dalam ikatan perjanjian atau kontrak yang lama itu, dan dalam 10 perintah Tuhan. Ia mengutus Yesus Kristus sebagai pengantara dari suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari ikatan perjanjian yang lebih mulia. Dalam bahasa Inggris digunakan kata ikatan perjanjian yang lebih berguna, lebih useful, yang didasarkan pada janji yang lebih tinggi. Sekali lagi bahasa Inggris menggunakan kata useful, janji yang lebih berguna. Itu saudara bisa baca di Ibrani 8 ayat yang ke-6. Dan memang ikatan perjanjian yang baru yang berupa kasih karunia itu dibuat berdasarkan janji-janji yang lebih baik dan yang lebih mulia dibandingkan pelayanan kematian. Karena perjanjian ini tidak lagi tergantung pada kita, tetapi sepenuhnya tergantung kepada Yesus yang tidak dapat gagal. Ya. Perjanjian yang baru ini tergantung sepenuhnya kepada Yesus, dan Yesus itu tidak dapat gagal. Dengan membuat suatu ikatan perjanjian baru kasih karunia, Tuhan menyatakan ikatan perjanjian yang pertama telah menjadi tidak berlaku. Saudara bisa baca itu di Ibrani 8 ayat yang ke-13. Dengan kata lain, dengan datangnya perjanjian baru kasih karunia, 10 perintah Tuhan sudah tidak berlaku lagi. Kita sudah tidak lagi berada di bawah pelayanan kematian, tetapi di bawah pelayanan Yesus yang membawa hidup. Saya percaya pernyataan ini agak menyentak buat kita ya. Dengan datangnya perjanjian atau ikatan perjanjian baru kasih karunia, 10 perintah Tuhan sudah tidak berlaku lagi. Ini terasa agak berlebihan barangkali menurut nalar kita. Tapi saya kira kita bisa merenungkannya demikian. 10 perintah Tuhan itu merupakan bagian dari karakter Tuhan, sifat Tuhan, dari diri Tuhan kalau mau dikatakan. Jadi kalau dibilang tidak berlaku lagi, bukan artinya moralitas dari 10 perintah itu sekarang bisa dilanggar. Bukan.
Yang tidak berlaku lagi adalah aturannya. Kita tidak lagi ditempatkan di bawah sistem berdasarkan aturan, tapi kita ditempatkan di bawah hubungan yang didasarkan pada kasih karunia. Apakah moralitas dari ke-10 hukum Taurat itu masih ada dalam kasih karunia? Tentu saja, itu tidak akan hilang. Cuma aturan hukumnya itu sudah tidak berlaku lagi buat kita. Ya, kita sekarang ada di bawah kasih karunia, tetap mengandung moralitas yang sama. Ya. Setelah bertahun-tahun, saya telah mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang mengapa Rasul Paulus menyatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dulu saya biasa bertanya-tanya, mengapa Paulus harus mengatakan bahwa ia tidak merasa malu karena Injil? Istilah tidak merasa malu ini digunakan dalam terjemahan Alkitab versi bahasa Inggris. Ya. Alkitab bahasa Inggris mengatakan begini, sebab aku tidak merasa malu tentang Injil, karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Joseph Prince sempat bertanya-tanya dulu, kenapa Paulus harus mengatakan bahwa ia tidak merasa malu karena Injil? Mengapa orang sampai merasa malu karena suatu kabar baik atau karena kabar yang baik? Namun sekarang saya menyadari bahwa tidak semua orang bersedia menerima betapa baiknya kabar baik itu sebenarnya. Tidak semua orang bersedia menerima betapa baiknya kabar baik itu. Karena saya memberitakan Injil Yesus dan mengajarkan bahwa kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, nama saya telah diseret ke dalam lumpur. Pada zaman sekarang orang tidak merajam dengan melemparkan batu. Mereka merajam dengan menembakkan atau menyebarkan email beracun. Salah satu hal yang dituduhkan kepada saya adalah bahwa saya adalah seorang antinomian. Artinya seorang yang menentang hukum Taurat Musa, moralitas dari hukum Taurat Musa. Sebenarnya saya sangat menghormati hukum Taurat. Dan karena saya sangat menghormati hukum Tauratlah, saya tahu bahwa tidak seorang pun yang dapat mematuhi hukum yang standarnya tinggi itu. Kita harus bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang menuduh saya dan para pengkhotbah kasih karunia lainnya sebagai penentang hukum Taurat adalah orang-orang yang memilih dan menentukan hukum-hukum yang mudah untuk mereka patuhi. Jadi orang-orang ini memilih hukum yang nyaman, yang mudah mereka patuhi. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat menghormati hukum Taurat, tapi mereka sebenarnya sedang merendahkan standar hukum Taurat Tuhan ke suatu tingkatan di mana mereka mengira bahwa mereka sebenarnya dapat mematuhi hukum Taurat. Jadi mereka memilih hukum-hukum yang mudah bagi mereka atau yang cocok dengan kepribadian mereka atau yang cocok dengan denominasi mereka. Ayolah, kami para pengkhotbah kasih karunialah yang sesungguhnya sangat menghormati hukum Taurat. Kami mengakui bahwa mustahil bagi manusia untuk mematuhi hukum Taurat secara sempurna sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan. Anda tidak dapat memilih dan menentukan sendiri hukum-hukum mana yang ingin Anda patuhi.
Alkitab mengatakan bahwa jika Anda ingin mematuhi hukum Taurat, Anda harus mematuhi semuanya. Dan jika Anda melanggar satu hukum Taurat, salah satu saja, maka Anda melanggar seluruhnya. Anda bisa baca itu di Yakobus 2 ayat yang ke-10. Hukum Taurat adalah suatu gabungan yang utuh. Tuhan tidak menilai berdasarkan kurva. Sekali lagi, Joseph Fritz mengungkapkan ini, ya. Jadi kalau Anda melanggar 1 dari 10 hukum itu, nilai Anda bukan 9. Kalau Anda melanggar 2 dari hukum itu, nilai Anda bukan 8, tapi 0. Melanggar 1 sama dengan melanggar semuanya. Juga Anda tidak dapat mematuhi hukum Taurat hanya secara lahiriah. Apakah ada orang selain Yesus yang dapat mematuhi hukum Taurat Tuhan dengan sempurna setiap saat? Izinkan saya mengatakan secara eksplisit, secara jelas, supaya tidak ada salah pengertian. Saya setuju dengan hukum Taurat sesuai dengan tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat tersebut. Dan Anda bisa mengutip perkataan saya ini kepada orang lain. Saya setuju dengan hukum Taurat sesuai dengan tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat itu. Anda lihat, Tuhan tidak memberikan hukum Taurat untuk kita patuhi. Ia memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya manusia merasa dirinya tidak berdaya. Sehingga dengan menyadari hal itu, ia menjadi sadar bahwa ia membutuhkan seorang juru selamat. Sama sekali tidak ada yang salah dengan hukum Taurat itu sendiri. Sekali lagi, sama sekali tidak ada yang salah dengan hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat memang kudus dan baik. Namun inilah saatnya untuk menyadari bahwa walaupun hukum Taurat memang kudus, adil, dan baik, ia tidak dapat membuat Anda menjadi kudus. Tidak dapat membuat Anda menjadi kudus. Hukum tersebut tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kemampuan untuk membuat Anda menjadi kudus dan baik. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya manusia merasa atau mengerti bahwa dirinya sendiri tidak berdaya, sehingga menyadari bahwa ia membutuhkan seorang juru selamat. Apakah Anda ingat analogi yang saya gunakan sebelumnya tentang hukum Taurat yang sama seperti cermin yang menyingkapkan kekurangan-kekurangan Anda? Sahabatku, jika Anda bercermin dan melihat orang jelek muncul di cermin itu, jangan salahkan cerminnya. Jangan marah dan memecahkan cerminnya. Yang salah bukan cerminnya. Fungsi cermin itu adalah untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan Anda. Dengan cara yang sama, bukan hukum Taurat yang salah. Peruntukannya adalah untuk menyingkapkan dosa-dosa Anda. Jadi hukum Taurat itu peruntukannya untuk menyingkapkan dosa-dosa Anda, kesalahan Anda, kekurangan Anda. Hukum Taurat tidak dirancang untuk menghapus dosa-dosa Anda. Sekali lagi, renungkan ini. Hukum Taurat tidak pernah dirancang atau dimaksudkan Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosa Anda. Faktanya, Alkitab menyatakan bahwa hukum Taurat diberikan untuk memperjelas dosa-dosa Anda. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Renungkan ayat ini. Hukum Taurat ditambahkan, ya, bukan ada sejak semula, bukan ditetapkan sejak semula, tetapi ditambahkan. Untuk apa?
supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi tujuan penambahan hukum Taurat itu adalah memang supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Tanpa cermin, Anda tidak dapat mengetahui kekurangan-kekurangan Anda. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Alkitab juga memberitahu kita apa peran hukum Taurat, yaitu sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Apakah yang diberitahukan semua ayat ini kepada Anda? Semua ayat tersebut memberitahu Anda bahwa hukum Taurat dirancang untuk menuntun Anda kepada akhir kemampuan Anda dan menyebabkan Anda putus asa dalam upaya-upaya Anda sendiri untuk mencapai standar Tuhan. Sehingga dari keputusasaan itu Anda menyadari bahwa Anda membutuhkan seorang juru selamat. Hukum Taurat tidak membenarkan siapapun. Sekali lagi, hukum Taurat tidak membenarkan siapapun dan menghukum orang-orang yang terbaik dari antara kita. Tetapi kasih karunia menyelamatkan sekalipun orang yang terjahat dari antara kita. Tetapi masih ada orang pada masa kini yang sedang berusaha menaati 10 perintah Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Perbuatan ini sama seperti menggosok-gosokkan cermin ke wajah mereka untuk menyingkirkan jerawat mereka. Jerawat itu mustahil hilang karena cermin digosok-gosokkan kepada wajah mereka tentunya. Sahabatku, hanya darah Yesuslah yang dapat menghapus dosa-dosa Anda. Darahnya telah tercurah di Kalvari supaya dosa-dosa Anda dapat dihapuskan. Mari, mulailah mempercayai kabar baik itu hari ini. Dari halaman 122, judul subbabnya, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada 2 pohon di Taman Eden yang perlu Anda ketahui. Pertama, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan buah dari pohon ini dilarang untuk dimakan oleh Adam dan Hawa. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pohon ini tidak disebut sebagai pohon pengetahuan tentang yang jahat? Pohon itu disebut sebagai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebab pohon itu adalah suatu gambaran dari hukum Taurat Tuhan atau 10 perintah Tuhan. Hukum Taurat adalah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak ingin manusia ikut mengambil bagian dalam hukum Taurat. Ia ingin manusia mengambil bagian dari pohon kehidupan yang merupakan gambaran dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Siapapun yang mengambil bagian dari pohon kehidupan ini akan memiliki kehidupan yang kekal. Tapi Pastor Prince, apa salahnya dengan mengetahui yang baik dan yang jahat? Apa salahnya dengan mengetahui tentang hukum Taurat? Bahayanya adalah ini. Anda dapat mengetahui hukum Taurat luar dan dalam, memahaminya, mengerti, tapi di sisi lain berada sangat jauh dari Tuhan. Ya. Anda dapat mengetahui hukum Taurat luar dan dalam, tapi berada sangat jauh dari Tuhan. Di bawah hukum Taurat, yang akan Anda dapatkan hanyalah agama, bukan hubungan. Bukan hubungan dengan Tuhan.
Tetapi Tuhan sedang mencari hubungan dengan kita yang tergantung hanya dan hanya kepada kebaikan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan sedang mencari atau dia ingin memiliki hubungan dengan kita yang bergantung hanya kepada kebaikannya. Saat manusia mengambil bagian dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ia jadi mengandalkan upaya-upaya dirinya sendiri untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Wajar tentunya. Dan jika manusia mengandalkan upaya-upayanya sendiri, ia ditakdirkan untuk gagal. Gagal bagaimana? Gagal untuk hidup dari hidup yang Yesus mau berikan itu, yaitu hidup ilahi. Dalam bahasa Yunani, hidup itu menggunakan kata zoe. Ya. Jadi jika manusia mengandalkan upaya-upaya dirinya, ia ditakdirkan untuk gagal hidup dari hidup yang zoe itu. Sebaliknya, jika manusia ambil bagian dari pohon kehidupan, ia bergantung sepenuhnya hanya dan hanya kepada Yesus saja. Jadi kita perlu mewaspadai di sini tentang tipu daya dari yang namanya pengetahuan. Pengetahuan itu sangat nyaman, sangat cocok dengan nalar kita, dengan logika kita. Karena kita memang terlahir dengan pembelajaran bahwa kita hidup berdasarkan apa yang baik dan yang jahat. Artinya melakukan yang baik, menjauhi yang jahat. Karenanya pengetahuan itu dan hukum Taurat sangatlah cocok dengan penalaran kita dan hati nurani kita. Tapi itu adalah suatu tipu daya. Tuhan tidak pernah memaksudkan kita untuk hidup dari pengetahuan, sekalipun itu pengetahuan yang baik, sekalipun itu perbuatan yang baik. Dia ingin kita hidup dari hidupnya, hidup ilahinya. Jadi Tuhan sedang mencari hubungan dengan kita yang tergantung hanya dan hanya kepada kebaikannya. Nah, siapakah yang menanam pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di taman itu? Apakah ular? Tidak. Tuhan yang menanam pohon itu. Faktanya, saat Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di Taman Eden, Ia melihat semuanya baik, termasuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu berasal dari Tuhan. Meskipun pohon itu sendiri baik, pohon itu tetap tidak baik untuk dimakan oleh manusia. Demikian juga, meskipun hukum Taurat itu memang kudus, adil, dan baik, namun hukum itu tidak dimaksudkan untuk dipatuhi oleh manusia. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mematuhinya. Juga manusia tidak dapat memilih dan tidak dapat menentukan hukum-hukum mana yang dia ingin taati. Jika ia gagal dalam satu hukum, ia gagal terhadap semua hukum itu. Tuhan tidak memberikan penilaian berdasarkan kurva grafik. Alkitab menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Karena itu sekali manusia gagal dalam satu sisi atau dalam salah satu hukum Taurat, ia dihukum untuk mengalami kematian. Artinya terpisah dari Tuhan dan tidak dapat lagi mengambil bagian dari pohon kehidupan yang akan memberi dia kehidupan kekal. Inilah sebabnya mengapa saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
Tuhan harus mengusir mereka keluar dari taman itu dan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Apakah arti penting dari semua ini? Ada satu prinsip dalam menafsirkan Alkitab yang dikenal sebagai hukum penyebutan pertama, yang mengatakan bahwa setiap kali sepatah kata disebutkan untuk pertama kali di Alkitab, arti kata itu juga sama memiliki arti yang khusus buat kita dalam memahami kata tersebut di Alkitab, ya. Jadi arti kata itu pada saat penyebutan pertamanya memiliki arti yang khusus buat kita dalam memahami arti kata itu dalam penyebutan berikutnya di Alkitab. Dalam contoh ini, inilah pertama kalinya kata pedang disebut di Alkitab. Dalam konteks ayat ini, kita melihat pedang di sini sebagai penghakiman Tuhan. Itulah pedang yang tidak akan pernah berhenti menyambar sehingga tidak ada cara bagi manusia yang penuh dosa untuk setelah dia tidak mematuhi Tuhan untuk dapat kembali kepadanya. Ya, pedang itu membuat manusia yang penuh dosa yang tidak mematuhi Tuhan mustahil dapat kembali kepadanya. Sekarang marilah kita melihat penyebutan terakhir kata pedang di Perjanjian Lama, dan itu ditemukan dalam kitab Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai." Gembala yang disebutkan di ayat ini berbicara tentang Yesus, gembala kita yang baik, dan bagaimana semua muridnya melarikan diri saat ia disalibkan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa pedang penghakiman tidak akan pernah berhenti menyambar. Bahwa pedang penghakiman yang tidak akan pernah berhenti menyambar itu, yang selama banyak generasi telah mencegah manusia berdosa mendekat kepada Tuhan yang Maha Kudus, akhirnya disarungkan di dada Tuhan, di dada Tuhan Yesus pada saat penghakiman, dan balas dendam Tuhan atas semua dosa kita ditimpakan ke atasnya di kayu salib. Yesus dibunuh di kayu salib untuk dosa kita. Melalui pengorbanan dirinya sendiri dan dengan menyerap sepenuhnya beban penghakiman yang dimaksudkan untuk Anda dan saya itu, Yesus telah menghentikan pedang penghakiman yang mencegah kita kembali ambil bagian dari pohon kehidupan itu. Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk membuka jalan ke pohon kehidupan. Tuhan tidak akan pernah menghukum kita karena anak tunggalnya telah dihukum demi kita. Di salib Kalvari atau salib di Kalvari telah menjadi pohon kehidupan bagi kita dalam ikatan perjanjian yang baru. Kita dapat dengan bebas mengambil bagian dalam kebenarannya dan hidup setiap hari tanpa rasa bersalah, tanpa rasa terhukum, dan tanpa rasa malu. Haleluya. Tidak ada lagi penghukuman bagi Anda saat Tuhan melihat Anda. Apakah artinya ini, sahabatku? Ini berarti bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi Anda saat Tuhan melihat Anda. Berhentilah bergantung kepada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat untuk mendapatkan pembenaran Anda. Yesus telah membebaskan Anda dari pelayanan kematian dengan cara mati di kayu salib.
Nikmatilah apa yang telah Ia beli untuk Anda hari ini. Atau lebih tepatnya, nikmatilah hari ini apa yang telah Ia beli untuk Anda. Dan ambillah bagian dari karya Yesus yang sempurna atau dari pohon kehidupan kita. Anda sekarang tidak lagi berada di bawah pelayanan kematian. Yesus datang supaya Anda memperoleh hidup dan hidup yang berkelimpahan.